Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Embun Pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi perbedaan dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Pendeta Nonce Rondonuwu akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Selamat pagi, shalom Ibu Bapa, saudara-saudara, sahabat Embun Pagi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita mengawali sepanjang hari ini dengan diterangi oleh firman Tuhan. Kita membaca dari Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah kerjasama dalam persekutuan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita melihat teguran Paulus secara terang-terangan menentang akan sikap yang salah dari Kefas atau Petrus, sebab ia hidup dalam iman kepada Kristus, tapi juga tetap berusaha mempertahankan akan tradisi Yahudi. Dan ketika Petrus ditegur oleh Paulus di depan saudara-saudara non-Yahudi di Antiokhia dan saudara-saudara bangsa Yahudi dari Yerusalem, ia tidak menganggapnya sebagai suatu ancaman terhadap posisi atau jabatannya sebagai rasul yang terpandang bahkan lebih senior dari Paulus. Tapi ia menerima teguran itu dengan rendah hati. Saudara-saudara, peristiwa seperti ini biasanya menjadi awal dari suatu perpecahan, baik itu di dalam persekutuan gereja atau organisasi pada umumnya. Tapi pengenalan akan firman Tuhan menghasilkan sikap dan kelakuan yang benar dan saleh. Yaitu yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah unity, yaitu sikap yang menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan dibangun dalam persekutuan jemaat. Tidak ada pelayanan yang berhasil jika tidak mengedepankan akan kerjasama. Saudara, dalam bekerja sama tentu ada banyak kepala dan karakter. Isi kepala dan hati tidak dapat disamakan, sebab Tuhan menciptakan kita manusia tidak ada yang sama. Namun di tengah perbedaan itu, mari kita saling menghargai. Oleh karena itu saudara-saudara, yang paling penting adalah pengertian. Tanpa memaksakan akan kehendak kita sendiri, maka akan tercapai keinginan kita bersama tanpa ada perpecahan. Karena itu tidak perlu kita mengunggulkan diri kita sendiri, sebab itu akan melukai perasaan orang lain. Dan marilah kita menghindari untuk merasa bahwa kitalah yang paling benar. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah memberkati kami supaya kami mempraktekkan kerjasama yang baik di tengah persekutuan dan pelayanan maupun dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Biarlah firman Tuhan ini tinggal dalam hati kami supaya kami melakukannya sesuai dengan kebenaran-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.